Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasilli fi rizqi wa barik li fima razaqtani. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di Zoom Meet dan dapat melaksanakan kajian pra-Ramadan yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Abu Kunaiza, MA. Tak lupa pula yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan jerih payah beliau, dengan segala usaha beliau dalam menegakkan agama ini, kita bisa merasakan, kita bisa menikmati nikmatnya agama Islam. Di sini saya sebagai MC pada acara kajian pra-Ramadan pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua ILDKB. Acara yang ketiga, pembacaan biografi singkat pemateri. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Abu Kunaiza, MA. Acara yang kelima, sesi tanya jawab, dan acara yang keenam, foto bersama sekaligus penutup. Menginjak acara yang pertama pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua ILDKB kepada Saudara Revanda Nur Rizki. Waktu saya persilakan. Cek. Baik, terima kasih untuk Mas MC, Mas Fakih, teman saya, dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalam. Amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman sekalian, dan juga terima kasih sudah berkenan hadir dan berkenan untuk menjadi pemateri untuk Ustadz Dr. Abu Kunaiza, yang kalau saya lihat riwayat pendidikannya sepertinya ini tingkat saya jauh. Nah, baik. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelenggarakan sekaligus menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apa yang kita upayakan pada pagi hari ini, sebuah majelis ilmu, itu dapat memberikan keberkahan bagi kehidupan kita ke depannya, dan semoga melalui majelis ilmu ini kita menjadi orang-orang yang semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah SAW, yang berkat perjuangan beliau dan juga berkat kegigihan beliau dalam mendakwahkan Islam, hingga pada detik ini kita dapat merasakan manisnya iman dan juga manisnya Islam, serta memiliki semangat yang alhamdulillah dalam menghadiri majelis ilmu. Pertama-tama karena tajuknya di sini adalah pra-Ramadan, dan sepertinya
kalau dilihat-lihat dari kalender Sya'ban itu kuat mungkin jatuhnya besok tanggal 2 April. Cuman ya kita tunggu keputusan dari pemerintah, dan insya Allah nanti kita akan berpuasa setelah ru'yah diselenggarakan dan udah terlihat hilalnya. Nah, semoga di Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan lagi apa yang sudah kita evaluasi dari Ramadan tahun kemarin, dan semoga di Ramadan besok itu kita dapat semakin meningkatkan nilai-nilai ibadah, aspek-aspek ibadah yang mungkin di Ramadan sebelumnya kita belum sempat maksimal di situ. Seperti iktikaf atau menghatamkan Al-Quran, walaupun tidak wajib ya, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Dan juga bersedekah di bulan Ramadan. Nah, semoga seluruh aspek-aspek ibadah itu kita bisa maksimal dan kita bisa senantiasa mengupgrade diri agar kita tidak hanya terus-menerus mementingkan self-improvement, kalau bahasa orang sekarang, self-improvement dalam hal keduniaan, tapi kita sampai lalai untuk meningkatkan self-improvement kualitas diri kita dalam ranah beribadah atau muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mungkin yang sedikit ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk segenap panitia yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kebermanfaatan dan kebaikan serta keberkahan dapat tertular di majelis ilmu ini, dan semoga upaya-upaya baik senantiasa lestari dan hadir di tengah-tengah kita. Sekian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Esti. Oke. Pembacaan singkat biografi, seputar pemateri kita, biografi singkat seputar pemateri kita. Pada kajian pra-Ramadan kali ini kita kedatangan pemateri yaitu Ustadz Dr. Abu Kunaizan MA. Nama asli beliau adalah Rizky Gumilar, lahir di Majalengka 16 Oktober 1988, status menikah dan karirnya 3 orang anak, Hunaiza, Khonita, dan Bosan. Riwayat pendidikan formal. Beliau mengampuh sekolah dasar di Ranjiwetan, lulus tahun 2001, MTS Darul Rahman, lulus tahun 2004, Sekolah Menengah Farmasi Muhammadiyah Cirebon, lulus tahun 2007, S1 Sastra Arab Universitas Gadjah Mada, S2 Studi Islam International Open University, dan S2, kemudian melanjutkan S2 lagi di Linguistik Arab Terapan di King Saud University, dan S3 Ilmu Nahwu King Saud University. Riwayat pendidikan non formal, Madrasah Diniyah Darul Ulum, Ma'had Ali bin Abi Thalib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2010. Aktivitas beliau saat ini pendiri dan pengajar di Nadwa, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab, didirikan tahun 2017, dosen di International Open University, dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, memiliki lebih dari 20 sanad ilmiah dan kitab-kitab nahwu, sorof, balaghah, dan lain-lain. Itu seputar biografi singkat terkait pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu kajian pra-Ramadan
kajian pra-Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abu Hunaiza MA. Waktu dan layar kami persilakan Ustadz. Silakan Ustadz, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal 'azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala al-ali wal ashab wa nas'alu salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita diberi kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersua di majelis yang diadakan oleh adik-adik kami dari perkumpulan Fakultas Ilmu Budaya di Indonesia, dan saya termasuk alumni dari Ilmu Budaya UGM tahun 2008. Sebetulnya kajian ini merupakan seri terakhir dari trilogi sumber istishhad di dalam ilmu nahwu, di mana seri pertama adalah membahas tentang nahwu dan Al-Quran yang diselenggarakan oleh KMIB juga dari UGM. Kemudian seri kedua bertajuk Nahwu dan Hadis yang diselenggarakan oleh International Open University. Dan ini seri ketiga adalah berkaitan dengan syair yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Apa yang dimaksud dengan istishhad? Ya, istishhad yakni ketika antum hendak membuktikan suatu kaidah dalam nahwu, maka misalnya fa'il mu'annas itu boleh dikombinasikan atau didahului oleh fi'il yang mudzakkar misalnya. Maka antum memberikan hujah atau bukti atau argumentasi berupa ayat Al-Quran atau berupa hadis atau berupa bait syair. Ya, maka jika antum mampu membawakan dalilnya, insya Allah ulama manapun yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh akan terpatahkan. Kenapa? Karena istishhad atau argumentasi antum kuat jika memegang tiga fondasi tersebut, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan syair. Ya, misalnya antum bawakan dalil ayat dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat. Ya, tidak dikatakan dalam ayat idza ja'atkumul mu'minat. Maka dengan ini antum bawakan potongan ayat ini, sudah kokoh dalil antum yang mengatakan bahwasanya fi'il mudzakkar bisa disandingkan dengan fa'il mu'annas. Ya. Ini maksud dari istishhad. Kendati demikian, meskipun hari ini kita akan membicarakan tentang sumber yang ketiga, yaitu syair, ya, di dalam istishhad. Ya, kita hari ini tidak akan berbicara tentang ilmu nahwu. Akan tetapi akan berbicara tentang syair di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk membagikan slide supaya bisa lebih dipahami. Ya, ini terkait syair di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin pembahasan, ya, kurang lebih ada
4 poin, ya, ditambah dengan kesimpulan, jadi 5 poin. Yang pertama adalah terkait syair, fungsinya dan kedudukannya di mata orang Arab. Kemudian yang kedua adalah terkait Al-Quran berbicara tentang syair. Yang ketiga, Al-Hadis berbicara tentang syair. Kemudian yang keempat, para penyair di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Kita bahas terlebih dahulu poin pertama, yaitu syair di mata orang Arab. Di sini kita akan berbicara tentang apa saja fungsi syair, ya, terutama terkhusus ketika masa sebelum datangnya Islam, yakni di masa jahiliyah. Bahwasanya syair di masa dahulu menentukan kedudukan seseorang, ya, menentukan kedudukan penyairnya, karena memang syair ketika itu mencerminkan level atau tingkatan intelektual seseorang yang mana mungkin di masa sekarang bisa diukur dengan adanya gelar, ya, gelar pendidikan, misalnya ada profesor, ada doktor, ya, kemudian ada master dan seterusnya. Maka dahulu yang menjadi tolak ukur adalah syair. Ya, syair ini jika seorang banyak syairnya, maka semakin tinggi pula dianggapnya orang tersebut memegang tingkat intelektualitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rushayk di kitabnya Al-Umdah, di mana beliau pernah mengatakan jika seseorang diketahui dia adalah seorang penyair di kabilah tertentu, maka kabilah-kabilah yang lain ini akan datang memberikan selamat, ya, memberikan selamat, kemudian menjamu seisi kabilah tersebut, ya, sekaum-kaumnya, tidak hanya penyairnya saja. Sehingga di sini penyair memiliki peran untuk menjaga menjaga izzah atau kehormatan kaumnya. Sehingga ketika kaumnya ini pergi ke manapun mereka pergi akan dihormati. Maka dari itu wajar saja jika penyair ini mendapatkan posisi tertinggi, yaitu top ranking di sisi kepala sukunya atau rajanya. Karena dia yang mengangkat derajat kaum tersebut, ya, mendapatkan kesejahteraan yang layak. Di samping itu, ya, ini baru efek eksternal, belum lagi efek internal. Ya, di mana penyair itu dijadikannya karena posisi dia yang begitu penting di dalam suatu kaum, maka dia dijadikan sebagai media untuk mempertahankan posisi sang raja, ya, untuk mempertahankan posisi sang raja. Sehingga dengan kekuatan lisannya yang mampu menghipnotis, ya, atau membuat kagum takjub setiap yang mendengarkannya, maka layaknya seorang penyanyi di masa sekarang ini memiliki fans yang begitu banyak, ya, fans yang fanatik, memiliki klub-klub yang mereka menanti-nanti syair terbaru yang akan dilantunkan oleh penyair tersebut. Maka raja tersebut biasanya memanfaatkan posisi ini, yakni dengan harta yang dimiliki sang raja ini, dia mampu untuk menjinakkan sang penyair yang kemudian bisa pro terhadap dirinya. Ya, di samping untuk mempertahankan posisinya, juga untuk menjatuhkan posisi lawannya. Nah, ini peran yang atau fungsi yang keempat. Ya, ya, maka dia telah menjatuhkan, dia jelekkan lawan dari raja tersebut sehingga dia tidak bisa tersaingi. Bahkan, ya, fungsi yang kelima, ketika seorang ini sudah betul-betul mengkultuskan atau memuja-muja syair ini akan digunakan sebagai sarana untuk ibadah. Ya, ketika dahulu syair ini digunakan untuk sarana beribadah. Mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan syair, kemudian mereka
mereka letakkan syair-syair tersebut dipajang di dinding-dinding Ka'bah, ya, dan ini terjadi di masa jahiliyah, ya, terjadi di masa jahiliyah, dan syair digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Nah, kemudian setelah Islam datang, ya, bagaimana sikap Islam tersebut, ya, terhadap syair? Apa sikap Islam terhadap syair ketika turunnya Al-Quran? Ya, sekarang kita berbicara tentang Al-Quran, ya, yang syair di dalam ya, yang mengatakan ketika Al-Quran turun, maka Al-Quran ini banyak mencuri perhatian orang Arab ketika itu. Yakni orang-orang banyak disibukkan dengan Al-Quran, dan perhatian mereka terhadap syair justru teralihkan karena adanya Al-Quran. Ya, belum lagi mereka disibukkan dengan dakwah dan peperangan ketika itu, ya, antara muslim dengan kafir. Demikian juga Ibnu Khaldun di kitabnya Al-Muqaddimah mengatakan bahwasanya di awal Islam orang-orang Arab ini takjub terhadap Al-Quran karena memang retorikanya, uslubnya di dalam pengungkapan ini berbeda dengan syair yang selama ini mereka kenal. Maka mulai saat itu, mulai turunnya Al-Quran, pamor syair ini mulai menurun, ya, mulai menurun. Nah, bagaimana dengan Al-Quran ini? Ya, apakah ia menceritakan tentang syair? Ya, disampaikan di sini ada 5 tempat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang syair. Akan tetapi 5 tempat ini fokus terhadap bantahan bahwasanya Al-Quran itu bukan syair dan Muhammad SAW bukanlah seorang penyair. Ya, tempat yang pertama itu di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-5. Yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bal huwa syair falyatina bi ayatin sama ursilal awwalun. Bahkan, ya, mereka mengatakan orang-orang kafir bahkan dia ini adalah seorang penyair, kan Muhammad ini seorang penyair, maka hendaknya ia membawakan mukjizat kepada kami sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Kemudian tempat yang kedua di surat As-Saffat ayat 36. Ya, yang mana bunyinya wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang majnun, yang gila. Kemudian tempat yang ketiga dalam surat At-Tur yang berbunyi am yaquluna syair natarabbasu bihi raibal manun. Ya, mereka mengatakan dia adalah seorang penyair, yakni Muhammad, yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpa dirinya. Kemudian tempat yang keempat Al-Haqqah ayat 41, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair, maka sedikit sekali kalian beriman. Kemudian tempat yang terakhir dalam surat Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidaklah mengajarkan syair kepadanya dan syair itu tidak layak baginya. Nah, 5 tempat ini fungsinya adalah memurnikan Rasulullah SAW dari klaim atau dugaan kaum musyrikin bahwasanya beliau adalah seorang penyair. Dan ayat-ayat Al-Quran bukanlah sebagaimana bait-bait syair, ya. Tidak sedang berbicara tentang bagaimana hukum syair itu sendiri. Di 5 ayat ini tidak disebutkan apa hukum syair dan penyair, apakah profesinya ini adalah profesi yang terpuji atau tercela, tidak disampaikan. Akan tetapi kita lihat di tempat yang terakhir, ya, di sini dibicarakan tentang hukum syair secara global, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, di mana di ayat 224 disebutkan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair itu
diikuti oleh orang-orang yang sesat. Kemudian ayat berikutnya, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di lembah-lembah? Ayat selanjutnya, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan bahwasanya mereka ini para penyair mengatakan apa yang mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, sebagian ulama mengira bahwasanya ketiga ayat ini merupakan dalil akan haramnya syair, ya, menjadikan ketiga ayat ini sebagai dalil haramnya syair. Ya, memang betul di sini Allah Taala sedang menghujat atau mencela para penyair kafir yang ketika itu menjatuhkan Islam. Ya, mereka menjatuhkan Islam, kemudian memfitnah bahwasanya Rasulullah adalah seorang penyair supaya apa? Dalam rangka untuk menghalangi dakwah Islam. Hanya saja jika kita berhenti pada 3 ayat ini saja tanpa melanjutkan ayat selanjutnya, maka kita tidak tahu bahwasanya syair itu juga ada yang terpuji. Di mana ayat selanjutnya berbunyi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu. Ya, kecuali para penyair yang beriman yang mana mereka beramal saleh dan banyak menyebut Allah, ya, berzikir dan mendapatkan kemenangan setelah mereka dizalimi. Nah, yang dimaksud dengan para penyair di sini adalah para penyair dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang mereka membela Nabi Muhammad SAW berperang dengan lisan mereka, seperti Hasan bin Thabit, kemudian Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Ar-Rawahah, ya, dan yang lainnya. Maka Ibnu Rusyaik mengakhiri ucapan beliau di kitabnya Tabaqat Fuhul Syu'ara justru menganggap bahwa ayat ini merupakan dalil adanya sisi positif dari syair. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, ya. Itu berkaitan dengan hukum syair secara global di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW juga berbicara tentang syair, bahkan lebih detail. Karena hakikatnya fungsi dari al-hadis, ya, adalah penjelas dari Al-Quran. Ya, maka dijelaskan lebih terperinci. Baik, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait hukum syair, ya. Yang pertama, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi la ayyam tali ajaufu ahadikum qayha khairul lahu min ayyam tali'ahu min ayyam tali'a syi'ran. Ya, bahwasanya seseorang memenuhi perutnya dengan nanah itu jauh lebih baik daripada memenuhi perutnya dengan syair. Ya. Ya, di sini secara tegas beliau mencela syair, ya, secara tegas beliau mencela syair. Artinya seorang lebih baik memenuhi perutnya dengan nanah itu lebih baik daripada dia menghabiskan waktunya dengan syair. Ini makna dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi di waktu yang lain justru beliau memuji syair. Ya, di hadis yang kedua di mana Rasulullah SAW bersabda inna minasy-syi'ri la hikmah atau inna minasy-syi'ri hikmatan. Sesungguhnya pada syair itu terdapat hikmah. Bahkan di hadis berikutnya, ya, sebelumnya hikmah itu apa makna hikmah? Ya, hikmah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hikmah itu adalah qaulan shadiqan mutabiqan lil haq, yakni ucapan yang jujur yang sesuai dengan kebenaran, ya. Bahwasanya dalam syair itu ada ucapan yang memang dia selaras dengan dalil, ya, sejalan dengan dalil. Nah, bagaimana kita menyatukan dua hadis ini yang nampaknya saling bertentangan, ya. Bahkan di kesempatan yang lain beliau juga
memuji syair dan membiarkan para sahabatnya untuk bersyair di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, asdaqu kalimatin qala hasyair kalimatul labid. Ya, afwan, bukan ya. Hadis yang ketiga, ada yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma tara fi syair? Ya, bagaimana pendapatmu tentang syair? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina yujahidu bisayfihi wa lisanih. Sungguhnya seorang muslim itu berjihad dengan pedangnya dan dengan lisannya. Walladzi nafsi biyadihi laka'annama tandahunahum bin nabl. Ya, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, sesungguhnya ya syair itu seakan-akan dia menghujani mereka, yakni kaum kufar, sebagaimana mereka dihujani dengan anak panah. Ya, ini adalah jelas pujian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap syair. Ya, syair ini diibaratkan dengan anak panah yang menyerang kaum kufar. Kemudian hadis yang keempat, yang tadi saya bacakan, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul ladid. Bahwasanya sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh penyair adalah ucapannya labid, yaitu apa? Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Nah, masih banyak sebetulnya dalil yang berasal dari hadis ya terkait dengan syair, dan lebih banyak kita dapati bagaimana pujian beliau sallallahu alaihi wasallam ya, di antaranya hadis yang dibawakan oleh sahabat Syarif radhiyallahu an. Syarif beliau mengatakan, radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, aku mengikuti Rasulullah pada suatu hari. Kemudian beliau bertanya, hal ma'aka min syair Umayyah ibn Abi Salt syai'? Ya, apakah kamu menghafal sedikit bait dari dari syair milik Umayyah bin Abi Salt? Kemudian Asy-Syarif mengatakan, qultu na'am, ya, saya menghafalnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini artinya bacakanlah, ya, bacakanlah. Fa'ansyatuhu baitan faqala ya, aku membaca satu bait, kemudian beliau meminta aku melanjutkannya. Kemudian summa ansyatuhu baitan faqala ya, aku baca lagi satu bait, beliau bersabda, kemudian lanjutkan, hatta ansyatuhu mi'ata bait, sampai aku menyelesaikan 100 bait, ya, sampai aku membaca 100 bait. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang lain dari Jabir bin Samurah, ya, beliau berkata, Jalastun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min mi'ati marrah. Aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Fakana ashabuhu yatanashaduna syiar. Kemudian para sahabat ya di sekitar beliau atau mengelilingi beliau saling membaca atau menyenandungkan syair. Ya. Kemudian wa yatadzakaruna asya' min amril jahiliyah. Ya, terkadang mereka juga bernostalgia dengan perkara-perkara jahiliyah yang tentu saja dibolehkan ya, bukan hal-hal yang dilarang. Maka apa? Wa huwa sakit. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam terdiam. Farubbama yatabassamu ma'ahum. Ya, kadang-kadang beliau tersenyum bersama mereka, ya, tersenyum bergembira bersama mereka dengan syair-syair tersebut. Baik, kesimpulannya adalah bahwasanya syair itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dia menjadi perkara yang dicintai jika isinya baik dan digunakan untuk hal yang baik. Ya, kebalikannya, dia menjadi hal yang dibenci jika isinya adalah perkataan yang buruk dan juga mampu melenakan sang penyairnya. Ya, dan bahkan Al-Imam Syafi'i
di kitabnya Al-Musnad, ya, Musnad Imam Syafi'i mengatakan asy-syi'ru kalam, ya, asy-syi'ru kalam. Syair itu seperti ucapan sehari-hari. Hasanuhu kahasanil kalam wa qabihuhu ka qabihihi. Bahwasanya buruknya ini baiknya ini sebagaimana baiknya ucapan, ya, ini ucapan itu ada ucapan yang baik. Maka syair ada juga syair yang baik. Kemudian qabihuhu ka qabihihi, ya, buruknya syair sebagaimana buruknya ucapan seseorang, ya. Jadi dia syair, kalau dikatakan apa hukum syair secara umum, maka dia sama hukumnya dengan kalam, ya, dengan ucapan kita sehari-hari. Bisa kita arahkan kepada hal yang baik, bisa juga diarahkan kepada hal yang buruk. Ya. Waktu kita ya, masih cukup, ya. Sekarang poin keempat, ya, poin terakhir, yaitu para penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara penyair yang dekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berada di barisan terdepan untuk membela beliau, ini ada 3 orang. Ya, ada 3 orang penyair. Yang pertama bernama Abdullah bin Rawahah bin Tha'labah bin Imru'ul Qais. Ya, jadi beliau ini seorang sahabat yang merupakan cicit dari penyair nomor 1 di masa jahiliyah, yaitu Imru'ul Qais. Ya, maka wajar saja karena dari sisi bibitnya dia ada keturunan penyair nomor 1. Maka ketika beliau masuk Islam, ya, Islam ini sangat terbantu dengan kehadirannya. Ya, ketika itu suatu hari Rasulullah dengan para sahabat hendak melakukan umroh, ya, umrohul qadha. Maka di sela-sela perjalanan, ya, Abdullah bin Rawahah ini dia berada di barisan terdepan, yakni sebelum Rasulullah SAW, ada di barisan paling terdepan, dan dia bersyair, ya, dia bersyair. Yang mana syairnya di sini disebutkan khallu banil kuffari an sabilihi al yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi, ya, yang artinya menyingkirlah kalian wahai kaum kufar dari jalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami pukul kalian atas nama wahyu, atas nama Al-Quran, tanzil, yakni Al-Quran, yakni pukulan yang menghilangkan yuzilul ham, yakni yuzilul ra's, menghilangkan kepala, an maqilihi, dari tempat istirahatnya, yakni dari bahunya, ya, pukulan yang mampu menghilangkan kepala dari bahunya. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan membuat orang-orang tidak lagi memperhatikan kekasihnya, yakni karena saking takutnya teman-temannya meninggalkan sahabat-sahabatnya, ya, takut dengan pukulan tersebut. Kemudian Umar mendengar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar ucapan tersebut, Ibnu Rawahah, beliau berkata, ya Ibnu Rawahah, fi haramillah wa baina yaday Rasulillah taqulu hadha asy-syi'r. Ya, wahai Ibnu Rawahah, apakah di tanah suci dan di hadapan Rasulullah kamu bersyair seperti itu, yakni syair yang mengerikan, yakni menghilangkan kepala, kemudian membuat kaum kufar lari terbirit-birit. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, khalli anhu fawalladhi nafsi biyadihi lakalamuhu asyadu alaihi min waq'in nabal. Ya, biarkanlah dia, karena demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, bahwasanya ucapannya ini lebih menyakitkan bagi orang kufar daripada apa? Tancapan anak panah. Ya. Ini adalah salah satu pujian Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Rawahah. Penyair yang kedua bernama Ka'ab bin Malik, ya, bin Amr al-Ansari. Beliau berasal dari kaum Ansar, yakni termasuk para sahabat yang masuk Islam belakangan, yakni setelah hijrah. Di mana
Ka'ab bin Malik ini memang berasal dari keluarga penyair. Ayah beliau seorang penyair, kemudian anaknya juga penyair, kemudian cucunya juga seorang penyair. Ya, meskipun beliau ini termasuk penyair yang paling akhir, ya, yang masuk Islam, yakni termasuk dalam kaum Ansor, akan tetapi pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW ini membuka mata kita, ya, memberikan informasi yang sangat berharga terkait hukum syair, ya, yang tadi saya bacakan di awal, ya, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'asyara syair, apa menurut pendapatmu tentang syair secara jelas? Pertanyaannya to the point, ya, apa pendapatmu tentang syair? Maka Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina yujahidu bisayfihi wa lisanihi walladzi nafsi biyadihi laka'annama tandahunahum bin nabal. Ya, bahwasanya seorang mukmin itu bisa berjihad dengan pedangnya dan dengan lisannya. Ya, maka seakan-akan syair itu menghujani kaum kufar dengan anak panah. Hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian penyair yang terakhir, ya, yaitu beliau adalah penyair yang paling dekat dan paling dipercaya oleh Rasulullah SAW dari ketiga penyair yang baru saja disebutkan. Ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kepada Hasan bin Sabit, uhjuhum wa Jibrilu ma'ak. Wahai Hasan, seranglah mereka, ya, cacilah kaum kafir dengan syairmu, karena al-hija itu artinya syair cacian, yakni meledek, ya, menghinakan, itu hija. Maka uhjuhum wa Jibrilu ma'ak, ya, hinakan mereka wahai Hasan dengan syairmu dan Jibril berada bersamamu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mendoakan Hasan bin Sabit, di mana dia bersabda, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah dia bersama Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Ya, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian suatu hari sepeninggalnya Rasulullah SAW, ya, sebagaimana kita tahu, para sahabat tertimpa fitnah, yakni terjadi sengketa, ya, terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka terpecahlah mereka menjadi dua kubu, yaitu kubu Aisyah dan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Maka di antara kubu Aisyah ada sahabat yang bernama Abu Hisham. Ya, Abu Hisham ini pernah mencela Hasan bin Sabit di hadapan Aisyah karena Hasan bin Sabit pro Ali, ya, mendukung Ali. Maka Abu Hisham mencela Hasan di hadapan Aisyah. Ya, maka Aisyah ketika itu berkata, la tasubbahu, jangan engkau mencelanya. Padahal Hasan bin Sabit berada di kubu seberang, ya. Fa innahu kana yunafihu an Rasulillah, karena ketahuilah bahwasanya Hasan ini pernah membela Rasulullah SAW dengan syairnya, ya, yakni ketika itu Hasan bin Sabit meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mencela kaum musyrikin. Maka Rasulullah bertanya, kaifa binasabi, bagaimana dengan nasabku? Karena di antara kaum kafir itu ada yang termasuk ke dalam keluarga beliau, kerabat beliau, dan juga nenek moyang mereka juga adalah kerabat Rasulullah SAW. Bagaimana mencela mereka tanpa mencela nasab beliau? Maka kata Hasan bin Sabit, la asullannaka minhum kama tusallu sya'ara minal ajin. Ya, maka aku akan membersihkan dirimu dari mereka sebagaimana seorang mengambil sehelai rambut dari adonan roti. Ya, jadi beliau bisa dengan kemahirannya mencela kaum kafir tanpa mencela nasab Rasulullah SAW. Sekarang, ya, itu adalah syair dan para penyair dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an.
Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW juga pernah bersyair? Nah, ini pertanyaan penting. Apakah Rasulullah juga pernah bersyair? Kita tahu Rasulullah membiarkan para sahabat untuk bersyair. Apakah beliau juga bersyair? Nah, sebagian ulama menganggap bahwa Rasulullah SAW pernah bersyair, yaitu ucapan beliau, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Ya, bahwasanya aku ini adalah seorang nabi yang tidak pernah bohong dan aku ini anaknya Abdul Muttalib. Ya, hadis ini diriwayatkan, ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, akan tetapi jumhur ulama, ya mayoritas ulama tidak memasukkan ucapan ini ke dalam kategori syair. Ya, karena syair itu memiliki aturan. Dia memiliki irama, ya yang disebut dengan wazan. Ya, memiliki irama ketukan yang sama antara syatr satu dengan syatr yang kedua, sinkron. Sedangkan ucapan tadi tidak. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, ketukannya tidak sama irama. Dan yang kedua, syair itu tidak hanya terdiri dari satu bait saja. Ya, padahal ini hanya satu bait. Maka para ulama memasukkan ucapan tersebut ke dalam kategori nasar. Ya, nasar itu yang kita kenal dengan prosa. Prosa adalah ucapan kita sehari-hari yang diakhiri dengan suara yang sama atau yang disebut dengan qafiyah. Ya, jadi ada dua kalimat sama-sama diakhiri dengan huruf ba. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, ini namanya prosa. Maka ini tidak termasuk ke dalam syair. Sehingga yang lebih tepat bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah seorang penyair, dia tidak pernah membuat syair dan tidak pernah terucap syair, ya satu bait syair pun, meskipun itu syairnya bukan milik dirinya. Ya, misalnya meriwayatkan dari syair-syair jahiliyah, beliau tidak pernah melakukannya. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tadi disebutkan di awal di dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya, dan kami tidak pernah mengajarkan syair kepadanya dan syair itu tidak layak baginya. Ya, syair itu tidak layak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan dari syair dan sifat penyair, yakni untuk menutup celah bagi kaum kufar yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu syair dan Rasulullah adalah penyair. Ya, sehingga seumur hidup beliau tidak pernah terucap dari tulisan beliau yang mulia satu bait syair pun. Ya, meskipun seandainya beliau bersyair pun bisa saja beliau mengatakan bahwa ini bukan wahyu, ya, ini syair. Akan tetapi manusia mungkin saja keliru, ya, mereka anggap syair itu adalah salah satu wahyu Allah. Ya, adapun hadis adalah wahyu. Ya, maka beliau mengucapkannya dan ketika itu hadis tidak dibukukan, maka tidak mungkin dan bagaimana caranya bisa tercampur dengan Al-Qur'an. Ya. Maka Allah pilihkan sebaik-baik ucapan, ya, yang jauh lebih baik daripada syair, itu apa? Al-Qur'an, ya. Kendati pun beliau mengizinkan para sahabat untuk bersyair, tapi beliau, ya, tidak pernah bersyair. Tujuannya apa? Ya, beliau mengizinkan para sahabat untuk bersyair hanya untuk menetapkan hukum syair itu sendiri. Karena diamnya beliau adalah hukum. Ya, diamnya Rasulullah SAW itu bisa dijadikan hukum. Baik, kemudian kita masuk kepada masih ada waktu sedikit kesimpulan. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Ya, bahwasanya syair di masa Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah awal masuknya Islam, di mana syair itu dicela. Ya, tadi ada bunyi ayatnya, yakni karena ketika itu para penyair menggunakan syairnya sebagai senjata untuk menyerang Al-Quran, ya, dan juga Rasulullah SAW.
di mana disebutnya Al-Quran itu adalah syair dan Rasulullah penyair, ya, untuk tujuan apa? Membatasi langkah beliau dalam berdakwah. Ini fase pertama, sehingga syair ketika itu dicela. Fase yang kedua, syair, ya, ketika Islam ini semakin kuat, maka Rasulullah SAW menggunakan sejumlah penyair dari kalangan sahabat untuk apa? Untuk menyerang kaum kufar, ya, tidak hanya dengan pedang tapi juga dengan syairnya, ya, karena dilihatnya bahwasanya menyerang dengan kata-kata itu dipandang jauh lebih efektif daripada sekedar dengan pedang, baik itu untuk memotivasi kaumnya, ya, dan juga untuk menjatuhkan lawannya. Fase yang ketiga syair ini, ya, ketika Fathu Makkah, ya, ini pembebasan kota Mekah, syair tidak lagi digunakan untuk apa? Untuk berperang, ya, karena manusia ketika itu berbondong-bondong memasuki Islam. Maka mulailah syair ini memasuki fase baru, yaitu digunakan lebih variatif untuk memuja, ya, untuk berdakwah dan seterusnya. Kemudian hukum, terkait hukumnya tadi sudah disampaikan, ya, syair ini hukumnya boleh tergantung kepada isi dan tujuannya. Apakah isinya baik, ya? Kalau isinya baik, apakah tujuannya baik? Ya, kalau isinya baik tapi untuk memuji secara berlebihan kepada makhluk, maka, ya, juga tercela. Atau digunakan untuk beribadah misalnya, ya, juga tercela. Kemudian tadi sudah disampaikan juga Rasulullah tidak pernah dan tidak layak untuk bersyair, karena ada ucapan yang jauh lebih mulia, lebih agung daripada syair, yaitu Al-Quran. Ya, ini sebaik-baik ucapan. Dan yang terakhir adalah bahwasanya para sahabat juga bersyair, dan mereka bersyair di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri yang meminta mereka untuk bersyair. Ya, Rasul bertanya kepada Abdullah bin Rawah, kamu hafal syair? Ya, bacakan, ya, dan seterusnya, ya. Wallahu taala a'lam. Itu yang bisa saya bagikan sedikit, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada host, ya, kepada MC. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada 3 penanya mungkin bisa raise hand, kemudian menghidupkan kamera seperti itu. Ini sebelumnya Ustadz ada pertanyaan nih di chat. Apakah yang menjadikan tindakan mencela diperbolehkan? Ustadz dari Priyadi Pangestu. Ya, mencela untuk tujuan taktik dalam perang, maka dibolehkan. Ya, mereka mencela Rasulullah SAW, maka mereka mencela tentu saja dengan celaan yang hak. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali celaan terhadap kaum kafir. Ya, celaan itu begitu banyak di dalam Al-Quran. Misalkan kaum kafir mereka seburuk-buruk ciptaan, ya, kaum kafir, kaum musyrikin itu nanti akan dihempaskan ke dalam jahanam. Ya, ini semua adalah celaan, ya, celaan, dan itu adalah fakta, kenyataan, ya, bukan bohong. Allah taala a'lam. Ya. Ada lagi? Ini Ustadz, ada lagi dari Aditya Tama Medan. Apakah materi ilmu aruh tergolong sulit Ustadz? Karena sangat jarang Ustadz di Indo yang membuka kelas tersebut. Ya, yang dimaksud mungkin arud, ya. Arud itu tadi, ya, yang tadi saya sampaikan, yang membicarakan tentang wazan, ya. Di sana kalau kita di dalam Indonesia itu seperti, ya, namanya pupuh, ya. Ada pupuh Kinanti, ada pupuh Asmarandani dan seterusnya.
Ya, maka dalam bahasa Arab itu namanya buhur. Ya, ada bahar tawil, ada bahar rojaz. Ini berkaitan dengan irama setiap syairnya, ada rumusnya. Tidak terlalu banyak dipelajari karena memang tidak dibutuhkan. Kita mempelajari itu hanya sekedar untuk ilmu pengetahuan, tapi tidak untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan. Ya, kami semua belajar dulu ketika S1 ada mata kuliah arud ini, ya, dan itu lingkupnya saya kira tidak dipublish secara umum ya di masyarakat awam karena tidak dibutuhkan, tapi di kalangan akademis saja di kampus, dan itu pun sebetulnya tidak untuk diaplikatifkan ya, diaplikasikan atau dipraktekkan, tapi hanya sekadar pengetahuan semata ya, karena kita tidak masyarakat yang tidak suka bersyair pada dasarnya ya, masyarakat Indonesia itu, maka untuk diterapkan di sini tidak terlalu relevan. Allah taala alam. Silahkan. Ada lagi atau bisa dibatasi nanti waktunya? Ini Ustaz, dari para 4 imam rahimahullah, mohon ngasih contoh syairnya, Tad. Ada yang minta contoh syair dari 4 imam itu tadi, Tad. Masya Allah. Sebetulnya saya bukan penyair ya, tidak hafal syair-syair. Antum bisa searching saja ya, daripada menunggu saya buka kitab. Bisa cari diwan Imam Syafi'i ya, atau yang lainnya. Bahkan sebagian sahabat juga ada diwannya, seperti Ali bin Abi Thalib ya. Saya kira sudah ada kumpulan syair beliau ya, radhiyallahu anhu, atau para sahabat yang lain. Kalau diwan Umar saya belum dengar, meskipun ada syair-syair yang beliau riwayatkan. Utsman juga demikian. Kalau Abu Bakar maka sebagian ada yang meriwayatkan, tapi anak beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha membantah bahwasanya ayahnya pernah bersyair seumur hidupnya ya. Kalau ada yang mengatakan maka dia berdusta. Wallahu ta'ala ya, silahkan bisa dicari. Ini Ustaz, pertanyaan dari Jasmine. Apakah tujuan para ulama membuat banyaknya madumah adalah karena syair memudahkan dalam menghafal ilmu? Ya tadi disampaikan bahwa di fase ketiga setelah Fathu Makkah, syair ini penggunaannya lebih variatif. Di antaranya adalah untuk menghafal matan yang disebut dengan manzumah. Ya, jadi ada istilah khusus untuk syair yang fungsinya, yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Ya, khusus tentang ilmu pengetahuan diringkas kemudian dibuat syair, namanya manzumah atau nazam. Maka tidak diragukan lagi, sebagaimana antum menghafal lagu yang bernada itu lebih mudah daripada antum menghafal pelajaran ya, karena dia ada irama yang disukai, yang enak didengar, dan juga akhirannya indah, kemudian ada iramanya sama ya, tentu tidak diragukan lagi lebih nyantol atau lebih nempel di ingatan daripada yang tidak bernada ya. Maka para ulama menggunakan memanfaatkan syair ini untuk menghafal ilmu-ilmu seperti akidah, misalnya nazam akidah, nazam fikih, nazam bahasa Arab ya. Itu semua tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam menghafal ya. Oke, terima kasih Ustaz, mungkin itu cukup ya. Gimana teman-teman yang lain, udah terjawab ya, mungkin udah terjelaskan, terterangkan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Mungkin bisa sebelum mengakhiri, mungkin Ustadz bisa ngasih closing statement, Ustadz. Baik, ya, insya Allah kalau ada kesempatan ya, dan juga kemampuan, saya ingin membukukan dari trilogi sumber istishad ini, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan syair,
yang mana ia digunakan sebagai hujah dalam ilmu nahwu. Ya, semoga dimudahkan. Saya bersama tim dibuatkan e-book, kemudian bisa dibagikan ya, termasuk kajian ini. Kesimpulannya ya, sebetulnya kesimpulan tadi sudah. Intinya bahwa syair ini hukumnya sama dengan kalam, sebagaimana Imam Syafi'i tadi mengatakan asyi'ru kalam hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihihi. Baiknya dia sebagaimana ucapan kita bisa baik ya, bisa terpuji kalau dia adalah dalam rangka taqarrub ila Allah, artinya dalam rangka mengingat Allah, kemudian menghafal matan ya, ilmu-ilmu dan seterusnya, ini maka bisa hukumnya terpuji bersyair ya. Bisa juga tercela kalau memang isinya ini melenakan ya, atau seperti syair-syair ghazal yang membahas tentang tubuh wanita dan seterusnya. Ketika zaman jahiliyah senang sekali mereka mendeskripsikan aurat dengan syair, maka tentu tidak diragukan ini adalah syair yang tercela ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Hanya ini kemampuan saya di dalam bidang syair, tentunya dengan keterbatasan saya. Nah, semoga antum sekalian memakluminya ya. Saya akhiri, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik, menginjak acara yang terakhir yaitu sesi foto bersama dan penutupan. Sebelum penutup, mungkin kita bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang sedang off cam bisa meng-on-kan kameranya. Oke, menghidupkan kameranya. Silakan teman-teman. Nggak bisa, Ustadz. Nggak nyaut, Ustadz. Nggak nyaut, Ustadz. Ya, teman-teman silakan bisa menghidupkan kameranya. Nyaut, Ustadz. Oke. Nyaut, Ustadz. Oke, I'm live. Baik, mungkin yang bertugas untuk menangkap layar bisa menghitung ya. MC saja yang aba-aba. Baik, 1, 2, 3. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Oke. Satu terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami ILTKB Indonesia. Mengucapkan terima kasih sangat kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian pra-Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjelang pada hari Jumat yang berkah ini mendapatkan ilmu yang begitu banyak ya teman-teman tadi, begitu dalam juga. Nah, dan dapat kita apresiasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari panitia mengucapkan maaf sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kesalahan-kesalahan atau hal-hal teknis lainnya.
Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.